Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini tanggal 22 Januari 2022, perdana kita bertatap muka di masjid yang kita cintai ini, yakni Masjid Nurul Iman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barakahnya. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua nikmat yang besar selain nikmat-nikmat yang lainnya setelah iman dan Islam, yaitu nikmat sehat dan waktu luang atau kesempatan. Karena tanpa dua ini kita tidak akan bisa datang ke masjid yang mulia ini untuk ta'lim, untuk talabul ilmi, untuk mempelajari din, agar kita beragama berdasarkan dengan ilmu. Ya, jadi patut kita syukuri dan wajib kita syukuri nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita di malam hari ini dengan tema kun salafiyan alal jaddah, yang artinya jadilah salafi sejati. Judul ini ya begitu Masya Allah berat, akan tetapi ringan bagi orang-orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang salafi sejati yang sempurna itu hampir-hampir tidak ada, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang sudah mendahului kita dan dia meninggal dunia di atasnya, seperti para a'immah, para ulama dari kalangan sahabat sampai pada generasi yang terakhir, generasi Samahatul Imam Ibn Baz, Syekhul Imam Al-Faqihuddin Al-Allamah Ibn Uthaymin, dan Muhaddithul Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Itu yang terlihat tiga imam ini, ya, di akhir zaman kita seperti melihat sahabat di akhir zaman. Itu salafi sejati. Dan tidak sedikit para ulama yang mengatakan mereka ini, kalau kita melihat mereka seperti melihat sahabat di akhir zaman.
Sahabat masih hidup di akhir zaman. Dan begitulah gambaran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu waraknya, begitu zuhudnya, begitu tawadhu'nya, begitu dalam ilmunya, dan selalu berbicara tentang ilmu, berbicara tentang hadis, dan tidak ada satupun perkataan yang tidak didasari dengan dalil. Dan ijtihadnya itu bermanfaat, selalu memberikan solusi kepada umat. Itu salafis sejati. Ya. Dan yang masih hidup, ya kita hanya bisa berdoa. Doa yang kita panjatkan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga. Ya, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah apa? Hafizahullah, hafizahullah, hafizahullah. Semoga Allah menjaga, semoga Allah menjaga, semoga Allah menjaganya. Ya. Menjaga karena kita tidak tahu akhir hidup kita, tidak tahu di atas apa kita meninggal dunia. Apakah di atas iman, di atas salafi, atau di atas yang lainnya? Kita tidak tahu. Ya. Nah, ini mengapa judul ini berat, tapi saya suka, saya senang untuk menyampaikan ini. Ya, untuk berbagi ilmu dalam tema ini. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari di malam ini bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya sudah sedikit menulis makalah tentang masalah ini, namun belum tuntas, belum sempurna. Tapi saya sedikit saja saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, kita patut syukuri apa yang terjadi pada umat ini, di mana belakangan ini muncul jargon kembali kepada manhaj salaf. Beredar itu kan, kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada manhaj salaf. Dan bahkan di kalangan ikhwan tidak tertutup bagi seluruh kaum muslimin. Ini telah menjadi tren. Kembali kepada manhaj salaf. Apa buktinya? Buktinya banyak manusia, khususnya kaum muslimin dari tingkat atas, kelas atas sampai kelas bawah, yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dari lintas keyakinan, lintas agama, lintas manhaj, lintas organisasi, mereka banyak yang terinspirasi untuk melakukan hijrah. Dan hijrah itu jadi tren, sahih? Sekarang hijrah. Bahkan penyanyi hijrah, yang ketika hijrahnya ternyata tidak berjalan mulus. Hijrahnya banyak yang membenci, ini ujian. Ya. Dan hijrahnya mereka berusaha menuju kepada manhaj salaf. Itu trennya. Ini bukti menunjukkan bahwa kembali kepada manhaj salaf itu sudah ada fi dhihnil insan, sudah ada dalam pikiran manusia, sudah ada terbetik dalam hati manusia. Bahkan ya ikhwah, orang-orang yang membenci dakwah ini pun ingin tahu gimana sih dakwah ini. Dan ketika, kalau bahasa kita, ketika dia sok jago ingin mengetahui bagaimana sih manhaj ini, ternyata Allah buka hidayah, terbuka hatinya, dan baru tahu, oh begini ternyata. Akhirnya apa? Bergoncang hatinya, muncul keraguan-raguan, akan tetapi dia tertarik dengan pembahasan ini, tentang kajian ini, lalu ia mulai belajar. Secara tidak disadari oleh dirinya, mulai sedikit demi sedikit ia hijrah. Akhirnya masuk manhaj salaf. Ada yang seperti itu. Awalnya sok jago, ingin mengetahui, kalau bisa ingin dibantah, ternyata dia malah mendapatkan hidayah. Fabihi wa ni'mah.
Ya namun juga tidak sedikit orang-orang yang mental. Artinya tadinya salaf, tadinya ngaji, rajin, bahkan duduk di depan, di belakangan hari dia kembali atau dia keluar. Bahkan dia mengikuti golongan atau manhaj yang lain di luar salaf. Ikut manhaj khawarij, bahkan juga ikut manhaj tablighi dan seterusnya. Keluar dari salaf. Ada yang seperti itu juga ada. Dan sebenarnya fenomena ini, ada fenomena hijrah menuju pada manhaj salaf, ini fenomena yang sangat membahagiakan kita. Fenomena yang membuat kita senang. Oh, ternyata kaum muslimin sudah mulai mendengar, sudah mulai terbuka hatinya untuk mengkaji dan ingin tahu terhadap manhaj salaf. Ya, dan ini membanggakan, utamanya membanggakan para du'a, termasuk saya sendiri. Ketika melihat ada, ya beredar lah di media sosial, di internet, kita baca penyanyi fulan, dia bertaubat, sekarang hijrah menuju manhaj salaf. Masya Allah, bahagia kita sebenarnya. Bahagia, senang, ya. Dan sedih kalau ada ikhwan kita yang tadinya Masya Allah luar biasa ilmunya, dia selalu dekat dengan asatidz, ternyata dia keluar, itu pun kita sedih. Ya, jadi ketika manusia terbuka hatinya dan mau melakukan hijrah, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mulai membuka pintu hati manusia dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya hidayah Islam dan sunnah, sehingga ia mau mempelajari manhaj yang mulia ini. Sebenarnya tren ini juga sudah ada dahulu itu. Ingat dulu itu sebelum dakwah salaf ini bergema, dulu ada jargon back to Quran wa sunnah, sahih? Back to Quran wa sunnah. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang harokah, digembar-gemborkan oleh orang-orang harokah, yang mereka terinspirasi dengan yang mereka sebut dengan pembaharu Islam dari Muhammad Abduh, Jalaluddin Al-Afghani, dan yang semisalnya. Jargon mereka itu back to Quran wa sunnah, tapi ini tidak lengkap, kurang sempurna, ya, kurang sempurna. Lalu datanglah para ulama salaf menyempurnakan back to Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ala fahmi salaf. Dahulu juga pernah berdengung seperti itu. Tahun 80-an, tahun 90-an. Back to Quran wa sunnah. Sampai di mobil-mobil itu ada back to Quran wa sunnah, back to Quran wa sunnah. Tapi hanya jargon saja. Mereka kajiannya tidak bergema, kajiannya sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Yang pada akhirnya muncul ternyata sebuah partai. Ini ada yang seperti itu. Akhirnya ya banyak orang-orang yang tidak setuju, mereka pun juga keluar kembali kepada manhaj salaf. Naam. Dan memang kita akui bahwa orang-orang yang hijrah tadi, mereka tidak berjalan dengan mulus. Pasti mereka mengalami ujian dalam kehidupannya. Nah, ketika mereka mengalami ujian, ya, ketika mereka mengalami ujian, dan itu memang yang harus mereka lalui, dan sudah sunnatullah orang yang ingin hijrah, ya, dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid, dari kafir kepada Islam, ini pasti mereka akan ada ujian, utamanya dari keluarganya. Ini sudah sunnatullah. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketika mereka menghadapi ujian tersebut, yang saking beratnya mereka untuk menghadapinya, futur. Ujiannya berat. Akhirnya karena dia tidak bisa menghadapi, terlalu berat bagi dirinya, futur dia. Enggak ke sana, enggak ke sini. Tidak kembali kepada
keadaannya dahulu dan juga tidak sampai kepada manhaj salaf atau kepada Islam. Enggak kemana-mana dia, futur. Atau mungkin kembali menjadi orang awam lagi. Ya, kembali kepada orang awam lagi. Ya, akhirnya nongkrongnya atau duduknya bersama orang-orang awam, orang-orang yang merokok, pinggir jalan dan seterusnya. Futur dia. Ada yang seperti ini ada. Ya. Yang kedua, ketika dia dalam melakukan hijrah untuk menjadi seorang salafi, begitu mendapatkan ujian dan cobaan, mereka nggak kuat. Utamanya cobaan bukan hanya dari orang tuanya, bukan hanya dari keluarganya, tapi dari orang-orang yang pernah bersamanya dulu. Sulit untuk ditinggalkan teman-teman yang dulu itu. Akhirnya apa? Dia kembali seperti semula, gagal hijrahnya. Di tengah jalan dihalangi oleh mereka itu, gagal, balik lagi dia. Nggak jadi hijrah. Ini orang yang kedua. Sedangkan orang yang ketiga berhasil dia hijrah. Akan tetapi ternyata dia masuk kepada tujuan yang salah. Ya, karena disebabkan ujian dan cobaan, aral dan rintangan yang dia hadapi, yang qaddar Allah dia salah di dalam memahami, ternyata dia sampai dia hijrah, jadi dia seorang seorang agamis, tapi ternyata salah tujuan, salah alamat. Dia kira salafi, ternyata bukan. Karena sekarang banyak penampilan yang sama. Ya tidak, sama penampilannya, tapi ternyata fikrahnya berbeda, salah dia tujuannya. Ini yang disebut dengan keluar dari mulut buaya, masuk mulut macan, singa. Gagal juga itu, ya salah tujuannya. Tadinya ingin hijrah, masya Allah para penyanyi hijrah, artis hijrah, masuknya bukan kepada Islam yang sahih, tapi ternyata masuknya kepada ya Islam yang begitu, yang nggak masuk kepada sufi, atau masuk kepada tablighi, atau masuk kepada khawarij, ya bukan masuk kepada Islam yang hak, Islam yang benar, yaitu salaf. Salah tujuannya. Ya berapa banyak para artis itu dia hijrah, ternyata masuknya ke khawarij. Salah tujuannya. Masuk mulut buaya, keluar dari mulut buaya, masuk mulut macan, nggak menyelesaikan masalah. Atau celakanya, ya dia lebih jelek lagi. Lebih baik dia keadaannya lebih baik sebelum hijrah daripada setelah hijrah. Ternyata setelah hijrah tambah buruk akidahnya. Ada yang seperti itu, salah tujuannya. Ya, saya tidak menyebutkan yang keempat karena yang keempat ini adalah hijrahnya sampai pada tujuannya benar. Dia hijrah dan sampai dan jadi dia seorang salafi sejati. Ini kondisi orang-orang yang hijrah. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah ketika orang-orang yang sampai kepada hijrah ini, hijrahnya yang sampai pada tujuannya ini. Ini pun ketika mereka berada di lingkungan salaf, mereka tidak memposisikan dirinya seperti anak baru, tidak. Tidak memposisikannya orang baru yang harus belajar, yang harus menuntut ilmu lebih banyak lagi. Tapi malah mereka suka menceritakan pengalaman-pengalaman buruknya di masa lalu. Dengan alasan apa? Berbagi pengalaman. Dan celakanya ada orang-orang yang memberikan kesempatan mereka untuk duduk di depan cerita. Tolong dong ceritakan ketika Anda berpengalaman saat jadi artis, Masya Allah. Buat apaan? Tolong dong Anda ceritakan saat Anda jadi begini dulu. Enggak perlu. Kajian Islam.